Hai semuanya, hidup ini, kalau kita perhatiin baik-baik, itu kayak sebuah perjalanan panjang. Ada kalanya mulus banget, kayak jalan tol yang baru diaspal. Tapi sering juga loh, kita nemuin jalanan yang bergelombang, berbatu, bahkan buntu. Nah, di tengah semua itu, seringkali kita tuh dikasih tanda-tanda sama alam semesta. Atau mungkin sama diri kita sendiri yang paling dalam. Cuman kadang saking sibuknya atau saking gak pekanya kita, tanda-tanda itu lewat aja gitu. Padahal kalau kita mau sedikit lebih jeli, tanda-tanda ini bisa jadi kompas yang ngarahin kita, ngebantu kita, bikin keputusan, atau bahkan jadi peringatan biar kita gak salah langkah. Makanya penting banget buat kita belajar mengenali dan memahami tanda-tanda ini dalam hidup. Coba deh kita mulai dari yang paling sederhana dulu, perasaan. Pernah gak sih kamu ngerasain perasaan gak enak, gelisah, atau malah seneng banget tanpa alasan yang jelas? Nah, itu salah satu tanda paling awal yang sering muncul. Misalnya, kamu lagi mau ambil keputusan penting, entah itu pindah kerja, atau mulai bisnis baru. Tiba-tiba, perut mules, hati gak tenang, padahal secara logika semua udah dipertimbangin matang-matang. Jangan langsung diabaikan. Bisa jadi itu intuisi kita yang lagi berusaha ngasih tahu kalau ada sesuatu yang kurang pas. Mungkin ada detail yang terlewat atau ada potensi masalah yang belum kita lihat. Sebaliknya, kalau kamu ngerasa plong, bahagia, dan yakin banget, itu juga bisa jadi tanda positif bahwa kamu di jalur yang benar. Perasaan ini bukan cuma sekadar emosi sesaat, tapi seringkali adalah sinyal dari alam bawah sadar kita yang udah memproses banyak informasi jauh lebih cepat daripada pikiran logis kita. Jadi, mulai sekarang, coba deh lebih sering nanyain perasaanmu sebelum bertindak. Terus, perhatikan juga pola-pola yang berulang. Hidup ini kadang suka ngasih kita pelajaran berulang-ulang kalau kita nggak kunjung nangkap maksudnya. Misalnya, kamu selalu aja ketemu orang dengan karakter yang sama dan akhirnya ngalamin masalah yang mirip. Atau, kamu selalu gagal dalam hal yang sama padahal udah coba dengan berbagai cara. Ini bukan kebetulan. Ini adalah tanda bahwa ada sesuatu yang perlu kamu pelajari atau ubah dari diri kamu sendiri. Mungkin ada kebiasaan buruk yang perlu dihilangkan atau ada pola pikir yang harus diperbaiki. Alam semesta itu sabar banget, dia akan terus ngasih kita PR yang sama sampai kita benar-benar paham dan bisa menyelesaikan masalahnya. Jadi, kalau kamu ngerasa stuck di lingkaran yang sama, coba deh introspeksi. Apa sih benang merah dari semua kejadian itu? Apa yang bisa kamu pelajari dan ubah? Selain itu, perhatikan juga orang-orang di sekitar kita. Mereka bisa jadi cerminan loh. Pernah gak kamu dengar nasihat dari teman, keluarga, atau bahkan orang asing yang tiba-tiba nyentil banget di hati? Itu bisa jadi tanda. Kadang, kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa dengerin orang lain. Padahal, mereka bisa ngelihat kita dari sudut pandang yang berbeda dan seringkali mereka bisa ngasih masukan yang berharga. Apalagi kalau ada beberapa orang yang ngomong hal yang sama tentang kita, entah itu pujian atau kritik. Itu juga patut banget diperhatiin. Mungkin itu adalah cerminan dari bagaimana kita sebenarnya di mata orang lain. Jangan langsung defensif atau GR, tapi coba renungkan. Apa iya kita seperti itu? Kalau iya, apa yang bisa kita perbaiki atau pertahankan? Lingkungan pertemanan dan pergaulan juga bisa jadi indikator. Kalau kamu ngerasa terus-terusan ditarik ke bawah atau sering merasa nggak nyaman di suatu lingkungan, itu bisa jadi tanda bahwa lingkungan itu udah nggak cocok lagi buat pertumbuhanmu. Tanda-tanda fisik juga jangan disepelekan. Stres, sakit kepala yang sering kambuh, badan gampang capek, atau susah tidur, itu semua bukan cuma sekadar keluhan biasa. Itu bisa jadi sinyal dari tubuh kita yang udah gak kuat lagi menanggung beban
baik itu beban pikiran, emosi, atau bahkan fisik yang terlalu dipush. Tubuh kita itu pinter banget, dia punya cara sendiri buat ngasih tahu kalau ada yang nggak beres. Kalau kamu terus-terusan mengabaikan sinyal-sinyal ini, lama-lama bisa jadi penyakit yang lebih serius. Jadi, kalau kamu ngerasa ada gejala-gejala fisik yang aneh dan terus-menerus muncul, jangan ragu buat istirahat, cari tahu penyebabnya, atau bahkan konsultasi ke dokter. Kesehatan fisik itu pondasi utama buat kita bisa menjalani hidup dengan baik. Peristiwa-peristiwa tak terduga juga seringkali jadi tanda yang kuat. Kecelakaan kecil, pertemuan yang nggak sengaja, atau bahkan kejadian yang bikin kita harus menunda sesuatu. Pernah nggak kamu punya rencana matang, tapi tiba-tiba ada halangan yang bikin rencana itu nggak jadi? Misalnya, kamu mau pergi ke suatu tempat, tapi ban mobil kempes mendadak. Bisa jadi itu cuma kebetulan, tapi bisa juga itu adalah perlindungan dari sesuatu yang lebih buruk yang mungkin akan terjadi kalau kamu tetap melanjutkan perjalanan. Atau kamu ketemu orang baru secara nggak sengaja, dan orang itu malah jadi kunci buat menyelesaikan masalahmu. Ini namanya serendipity. Peristiwa-peristiwa semacam ini seringkali adalah isyarat dari alam semesta yang berusaha ngarahin kita ke jalur yang seharusnya. Kuncinya adalah tetap buka pikiran dan hati, jangan buru-buru menyimpulkan sebagai sial atau beruntung, tapi coba lihat apa pesan di baliknya. Jangan lupa juga sama impian dan cita-cita kita yang paling dalam. Seringkali tanda-tanda itu datang dalam bentuk kerinduan yang mendalam atau dorongan kuat untuk melakukan sesuatu yang selama ini cuma jadi angan-angan. Misalnya, kamu punya impian jadi penulis, tapi selalu menunda karena merasa nggak punya waktu atau bakat. Tiba-tiba kamu nemuin buku tentang menulis yang inspiratif banget, atau ketemu orang yang berhasil jadi penulis dari nol. Ini bisa jadi semacam panggilan atau konfirmasi bahwa impian itu memang layak diperjuangkan. Tanda ini seringkali muncul ketika kita udah mulai kehilangan arah atau merasa jenuh dengan rutinitas. Dia jadi semacam pengingat akan tujuan hidup kita yang sebenarnya dan mendorong kita untuk kembali mengejar apa yang benar-benar kita inginkan. Terakhir, perhatikan juga keberanian untuk mengambil risiko dan keluar dari zona nyaman. Kadang, tanda-tanda itu nggak datang dalam bentuk yang jelas, tapi lebih ke arah rasa nggak nyaman yang terus-menerus. Kamu ngerasa stuck di pekerjaan yang nggak bikin bahagia, atau hubungan yang nggak sehat, tapi takut buat berubah. Rasa nggak nyaman itu adalah tanda bahwa kamu perlu melangkah maju. Mungkin ada peluang baru yang menunggu di luar sana, tapi kamu nggak akan pernah tahu kalau kamu nggak berani mengambil risiko. Tanda ini seringkali datang bersamaan dengan ketakutan, tapi ingatlah bahwa di balik ketakutan itu seringkali ada pertumbuhan dan hal-hal luar biasa yang menanti. Intinya, hidup ini penuh dengan petunjuk. Kita cuma perlu lebih peka dan meluangkan waktu buat memperhatikan. Jangan cuma fokus sama apa yang ada di depan mata, tapi coba dengarkan suara hati, perhatikan pola-pola yang berulang, belajar dari orang lain, kenali sinyal dari tubuh, dan jangan takut sama peristiwa tak terduga. Dengan begitu, kita bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan, lebih cepat mengenali masalah, dan akhirnya bisa menjalani hidup yang lebih bermakna dan sesuai dengan tujuan kita. Tanda-tanda ini bukan cuma sekadar kebetulan, tapi adalah panduan yang bisa ngarahin kita menuju versi terbaik dari diri kita sendiri. Jadi, mulai sekarang, buka mata dan hatimu lebar-lebar dan biarkan tanda-tanda itu memimpinmu.